ya. Eh, Baik, bisa kita mulai ya. Sebelum kita memulai, mohon untuk teman-teman bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya, untuk kita lakukan sesi dokumentasi. Setelah itu mungkin teman-teman bisa lanjut untuk bisa menyimak materinya ya, seperti biasa. Kita mulai 13.30. Kalau Bu Yufi eh, mau nanti bisa jam 3 atau bisa jam 3 lebih, terserah nanti bisa tergantung materi yang disampaikan oleh Bu Yufi nanti. Oke, silakan diaktifkan kameranya ya. Sambil nanti saya buatkan presensi di e-learning untuk hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman bisa presensi ya. Sebentar, saya juga sambil membuatkan e-learning ya. Oke, di halaman pertama sudah penuh, halaman kedua ini masih separuh ya. Halaman kedua masih separuh. Tadi malam sepertinya baru makrab ya, Rek ya. Baru makrab, kayaknya baru bangun semua ini. Oke, oke, dimulai sesi foto terlebih dahulu untuk yang pertama, 1, 2, 3. Yang kedua, alhamdulillah sudah hampir full juga, 1, 2, 3. Oke, Bahtia Rizky posenya bagus. Yang ketiga, belum on cam, tak apa-apa, saya screenshot sudah. Oke, sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya. Bertemu kembali di kuliah, kuliah weekend ya. Kita judulnya adalah kuliah weekend bersama praktik. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga ada Bu Yufi Swastantri yang sudah bergabung. Mungkin langsung saja ya ke teman-teman untuk kita bisa mengetahui dari beliau untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Angga atas kesempatan yang diberikan, serta terima kasih juga kepada teman-teman semua karena berkenan untuk untuk diskusi bersama terkait eh, pengujian perangkat lunak berdasarkan Common Kriteria ini. Saya izin untuk share screen. Baik. Untuk di pertemuan pada hari ini, kita sama-sama akan berdiskusi terkait perencanaan pengujian perangkat lunak berdasarkan Common Evaluation Methodology pada AL2 untuk kelas ATE. Nah, adapun outline yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu review evaluasi pada kelas AGD dan ALC untuk pertemuan yang lalu penegasan kembali terkait ruang lingkup evaluasi pada AL2, lalu juga penjelasan terkait assurance testing. Nah, untuk di minggu lalu kita sama-sama berdiskusi sama-sama sharing terkait assurance testing pada kelas AGD, yang mana pada kelas AGD itu untuk inputan dokumen yang akan kita uji itu merupakan guidance dokumen, yaitu dokumen persyaratan yang berisi dokumentasi panduan persiapan dan pengoperasionalan TOE untuk seluruh peran pengguna, kemungkinan kesalahan konfigurasi yang tidak disengaja, serta penanganan error pada TOE. Nah, di sini ada dua assurance komponen, yaitu AGD OPE 1 dan AGD PRE 1. Untuk AGD OPE 1 sendiri tujuannya untuk menentukan apakah panduan pengguna tersebut telah menjelaskan fungsi keamanan dan interface yang disediakan oleh TSF. TSF itu sendiri adalah TOE Security Function untuk setiap pengguna, untuk setiap peran pengguna, memberikan instruksi dan pedoman untuk penggunaan TOE yang aman, membahas prosedur yang aman untuk semua mode operasi, dan telah memfasilitasi pencegahan dan deteksi keadaan TOE yang tidak aman. Di dalam assurance komponen ini kita melakukan pengujian sebanyak 8 work unit. Lalu yang
kedua yaitu pada AGDPRE 1. Nah, untuk tujuan pada asuransi komponen ini, kita menentukan apakah prosedur dan langkah-langkah persiapan TOE itu telah aman dan telah didokumentasikan sehingga menghasilkan konfigurasi yang aman. Di dalam asuransi komponen ini, kita melakukan pengujian sebanyak Recording in 3 progress. work unit. Seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu review untuk evaluasi pada kelas ALC, di mana inputan dokumennya berupa dokumen life cycle. Dokumen life cycle itu sendiri merupakan dokumen persyaratan yang berisi dokumentasi siklus hidup TOE sebagai bagian dari kontrol dalam proses penyempurnaan TOE selama pengembangan dan pemeliharaannya. Nah, pada asuransi kelas ini terdapat 3 asuransi komponen. Yang pertama yaitu ALC CMC 2 terkait dengan Configuration Management Capabilities, di mana asuransi komponen ini bertujuan untuk menentukan apakah developer menggunakan sistem configuration management secara unik untuk mengidentifikasi semua item konfigurasi yang ada. Nah, di sini kita melakukan pengujian sebanyak 4 block unit. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada asuransi komponen yang kedua yaitu ALC CMS 2 terkait dengan ruang lingkup konfigurasi manajemen. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan apakah daftar konfigurasi itu mencakup TOE, bagian-bagian yang menyusun TOE, serta seluruh bukti evaluasi. Pada asuransi komponen ini kita melakukan pengujian sebanyak 3 work unit. Dan asuransi komponen yang terakhir yaitu ALC DEL 1 atau Delivery Procedure. Nah, tujuan dari asuransi komponen ini yaitu untuk mengetahui apakah dokumentasi pengiriman menjelaskan seluruh prosedur yang digunakan untuk menjaga keamanan TOE pada saat mendistribusikan TOE kepada pengguna. Nah, jumlah work unit pada asuransi komponen ini ada 2 work unit. Nah, mungkin itu untuk review apa saja yang kita diskusikan pada minggu lalu. Selanjutnya, untuk di ruang lingkup L2, sebelum pertemuan 2 minggu sebelumnya, kita telah sama-sama berdiskusi pada kelas ASE dan ADV. Lalu minggu lalu kita berdiskusi terkait kelas AGD dan ALC. Dan untuk minggu ini, insya Allah kita akan sama-sama berdiskusi terkait kelas ATE, yang mana kelas ATE ini dokumen yang dievaluasi merupakan dokumen pengujian. Dokumen pengujiannya nanti ada dua dokumen, yaitu dokumen yang disusun oleh developer selaku pemohon pengujian, dan juga nanti dari sudut pandang evaluator atau laboratorium sendiri juga akan menyusun dokumen pengujian. Nah, di sini ada 3 asuransi komponen yang akan dibahas, yaitu pada ATE COV 1, Evidence of Coverage, terus yang kedua adalah ATE Fund 1 terkait dengan Functional Testing, dan ATE IND 2 terkait Independent Testing. Nah, terkait dengan pada kelas ATE, yaitu pada Assurance Testing, di sini input dokumen yang diperlukan adalah yang paling utama adalah testing documentation, yaitu dokumen persyaratan yang menjelaskan bahwa fungsi keamanan TOE beroperasi sesuai dengan deskripsi desainnya. Nah, tetapi pada saat pengujian itu tidak murni hanya testing dokumen saja, tetapi kita juga merujuk kepada seluruh dokumen-dokumen yang telah kita evaluasi sebelumnya. Di antaranya yaitu dokumen ST, dokumen desain dan arsitektur, lalu petunjuk penggunaan, life cycle, kita semua nanti akan di sini akan saling berkaitan gitu pada kelas ini. Nah, untuk komponen yang pertama yaitu di sini adalah functional testing. Pada EL2 kita akan melakukan pengujian pada asuransi komponen ATE Fund 1. Di dalam ATE Fund 1 ini terdiri dari 7 work unit yang nanti akan sama-sama kita diskusikan.
Lalu assurance komponen ini memiliki tujuan untuk menentukan apakah pengembang melakukan dan mendokumentasikan pengujian dengan benar di dalam dokumentasi pengujian. Itu. Jadi nanti yang fokus yang akan kita uji adalah dokumentasi pengujian dari developer. Nah, di dalam dokumentasi dari developer itu ada beberapa hal yang harus tercakup dalam dokumen tersebut. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu dokumentasi pengujian harus terdiri dari rencana pengujian, hasil pengujian yang diharapkan, dan hasil pengujian aktual. Nah, yang kedua, rencana pengujian harus mengidentifikasi pengujian yang akan dilakukan dan menjelaskan skenario untuk melakukan setiap pengujian. Skenario ini harus mencakup ketergantungan urutan pada hasil pengujian lainnya. Jadi, tahapan-tahapannya itu harus runtut dan apabila output dari salah satu pengujian itu akan menjadi input di pengujian lainnya, maka dia harus dijelaskan secara runtut seperti itu. Lalu yang ketiga adalah hasil pengujian yang diharapkan harus menunjukkan keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan pengujian. Jadi misalkan tujuan pengujiannya apa, maka hasil yang diharapkan ya idealnya menggambarkan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita lakukan dari pengujian tersebut. Jangan sampai tujuan pengujiannya apa untuk menguji fungsi keamanan apa, tapi hasil yang kita harapkan di rencana pengujian itu tidak sesuai seperti itu. Lalu yang terakhir adalah hasil pengujian aktual harus konsisten dengan hasil pengujian yang diharapkan. Nah, di sini karena kita melakukan pengujian pada kelas ATE, di kelas testing, maka pastikan kita sudah mendefinisikan tujuannya apa dan hasil yang kita harapkan itu seperti apa. Nah, harapannya ya konsisten, yaitu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apabila hasil uji aktualnya tidak sesuai, maka terjadi ketidakkonsistenan dan itu harus kita perbaiki apa yang menjadi ketidaksesuaian tersebut. Nah, di sini ada sedikit contoh. Untuk contohnya sama seperti minggu lalu, yaitu contohnya untuk dokumen enkripsi file client untuk versinya dan untuk nama TOE-nya dan versinya sebagai berikut, sedangkan fitur keamanannya ada 3, seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu, yaitu audit keamanan, identifikasi dan autentikasi, operasi kriptografi. Untuk proses kerjanya juga sama, yaitu pertama dimulai dari adanya halaman login dengan memasukkan username dan password. Nah, ketika berhasil, maka pengguna dia memiliki 2 opsi, yaitu dapat melakukan enkripsi file atau dekripsi file, yang mana inputan dari enkripsi file yaitu dokumen yang belum terenkripsi beserta kita memasukkan kuncinya. Outputnya adalah file yang terenkripsi. Sedangkan untuk di menu dekripsi file, inputannya berupa file yang telah terenkripsi dan kuncinya nanti outputnya adalah file yang terdekripsi. Tuh. Nah, di dalam assurance komponen untuk functional testing tadi, itu ada apa saja, hal-hal apa saja yang harus termuat dalam dokumentasi pengujian yang disediakan oleh developer seperti itu. Yang pertama, di dalam dokumentasi ini harus menjelaskan terkait konfigurasi pengujian dan resource-nya. Jadi ada penjelasan terkait pengujian ini dilakukannya itu waktu kapan, lalu lokasi pengujiannya di mana, seperti itu. Lalu misalkan jika ada ketua tim pengujian, maka dapat dituliskan ketua timnya siapa, atau langsung saja personel yang menguji itu siapa, seperti itu. Nama TOE serta versi TOE. Nah, misalkan di sini ada resource tambahan. Misalkan di sini ada resource tambahan yaitu hash password module test vector, key generation module test vector, dan AES module test vector. Misalkan resource ini untuk mendukung fungsi fitur keamanan dari operasi kriptografi, misalkan seperti itu. Terus
juga apa saja sih yang apa untuk konfigurasi di pengujian ini yang dibutuhkan. Berarti ada karena ada halaman lagi, berarti akun akun pengguna yang akan kita gunakan. Gitu. Misalkan ada perangkat kerasnya, mungkin bisa disampaikan, misalkan dia membutuhkan dongle atau sebagainya, itu bisa dituliskan juga di dalam testing configuration and resource ini. Lalu selanjutnya di dalam juga harus mencakup test plan and procedure. Jadi di sini ada penjelasan bagaimana tim yang melakukan pengujian, dalam artian tim yang melakukan pengujian di sini adalah developer, karena ini masih membahas dokumen yang dikirimkan atau yang disubmit oleh developer kepada laboratorium pengujian itu harus apa saja. Nah, di sini prosedur dari tim developer itu sendiri, yaitu yang pertama, misalkan di sini tim R&D menerapkan serangkaian teknik pengujian untuk memastikan fungsional keamanan, kinerja, keandalan instalasi, dan stress test, misalkan seperti itu. Adapun gambaran umum aturan pengujian yang dilakukan tim R&D adalah bla bla bla. Nah, ini tergantung dari tim pengujiannya. Jadi, namun untuk klausul ini itu disarankan untuk diinformasikan dalam dokumentasi pengujian. Misalkan di sini aturan pengujian yang dilakukan oleh tim R&D-nya yaitu memastikan semua fungsi keamanan itu berfungsi dengan baik. Jadi sebelum melakukan pengujian mereka sudah memastikan itu. Terus lalu mereka memerlukan set lengkap dari semua tes skenario. Lalu mereka memastikan bahwa pengujian mencakup fungsi teknis yang disediakan oleh TOE. Jadi mereka tidak mau menguji di luar fungsi teknis yang disediakan oleh TOE. Nah, fungsi teknis itu di mana itu kan ada di dokumen ST. Oleh sebab itu tadi saya menyampaikan bahwa walaupun inputan dokumennya berupa testing documentation, tapi tetap ini akan berkaitan dengan dokumen-dokumen yang telah kita diskusikan sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah dokumentasi pengujian mencatat hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya. Seperti itu. Namun untuk test plan dan prosedur ini tergantung dari developernya. Tapi ini hanya salah satu contoh. Di sini untuk tim tim R&D PT QWE ini eh, apa rencana pengujian dan prosedurnya seperti ini. Misalkan seperti itu. Lalu selanjutnya di dalam dokumen ini juga harus ada recording test case and result-nya. Nah, informasi apa yang harus tercakup dalam rencana pengujian itu gitu. Nah, informasi-informasi tersebut ini ada 7. Yang pertama yaitu tujuan, yaitu apa tujuan dari skenario pengujian untuk jadi kita tahu hasil dari yang akan kita terjadikan untuk tes skenario ini tuh apa seperti itu. Lalu yang kedua adalah SFR. SFR itu Security Functional Requirement. Jadi kita harus menjelaskan tes skenario A ini memiliki tujuan seperti ini. Lalu SFR yang akan diuji itu apa? SFR apa saja seperti itu. Kalau untuk penjelasan SFR-nya apa saja, itu ada di dokumen security target dan juga dokumen ADV seperti itu. Lalu ada juga penjelasan deskripsinya. Deskripsi itu menjelaskan informasi di setiap tes skenario itu melakukan apa saja, informasi-informasi yang akan kita lakukan. Lalu untuk di tahap keempat, yaitu tahap pretest. Nah, di tahap ini kita harus mendefinisikan langkah-langkah awal apa yang diperlukan sebelum melakukan pengujian. Jadi misalkan kita akan melakukan pengujian untuk di halaman login seperti itu. Berarti apa langkah awal yang harus kita apa langkah-langkah awal yang harus kita lakukan untuk melakukan pengujian itu? Berarti yang pertama TOE berjalan dengan normal. Kita harus memastikan TOE itu berjalan. Lalu yang kedua, sudah ada akun. Karena kan misal di studi kasus, di contoh kasus ini adalah file encryption-nya untuk klien yang mana tidak ada opsi untuk menambah akun. Berarti kan harusnya sudah ada akun. Beda hal jika nanti kita mungkin di adminnya yang bisa membuat akun dan lain sebagainya, pasti nanti kita
akan ada tes skenario tambahan gitu. Lalu di tahap kelimanya, yaitu di tahap tes, itu menjelaskan langkah-langkah yang kita lakukan untuk menghasilkan hasil pengujian. Jadi ketika kita sudah mendefinisikan di tahap pretestnya apa saja, lalu untuk di tahap pengujiannya itu kita melakukan apa saja untuk mencapai tujuan atau hasil yang kita targetkan terhadap tes skenario kita. Nah, setelah itu hasil yang kita harapkan itu apa? Nah, seperti penjelasan sebelumnya bahwa hasil yang diharapkan itu diharapkan menggambarkan dari tujuan yang ingin kita capai dalam tes skenario. Dan yang terakhir adalah hasil aktual tes. Di dalam hasil aktual tes ini mencakup hasil akhir dari skenario pengujian yang dilakukan. Jadi misalkan itu sesuai atau tidak sesuai, maka itu harus ditampilkan, harus terekam dalam dokumentasi pengujian yang disediakan oleh developer. Itu. Nah, lalu ini ada sedikit contoh tes skenario-nya. Jadi misalkan developer sudah memberikan dokumentasi pengujian, dia sudah memberikan prosedur bagaimana mereka melakukan pengujian, timnya seperti apa, sumber dayanya seperti untuk lingkungan operasional pengujiannya seperti apa, lalu yang tadi melakukan perekaman. Nah, developer pasti ketika dia melakukan perekaman, maka dia akan menginformasikan juga tes skenario yang dilakukannya seperti apa. Untuk komponennya sama seperti yang ada di slide sebelumnya, yaitu ada 7 hal ini. Nah, di sini ada contoh tes skenario. Misalkan dia tujuannya adalah untuk memverifikasi nilai hash yang dihasilkan untuk kredensial sesuai dengan FIPS 180/4, yang mana ini merupakan salah satu standar yang digunakan, acuan yang digunakan seperti itu. SFR yang berkaitan apa? Yang SFR yang berkaitan adalah FCS COP1, yang mana FCS COP1 itu merupakan functional kriptografi untuk operasi kriptografi. Lalu di sini dia mendefinisikan tahap persiapannya apa saja. Di sini ada 4 tahap. Developer ini mendefinisikan yang pertama modul test vector hash password, lalu dokumen FIPS-nya. Yang ketiga, dia memanfaatkan situs web tersebut untuk memastikan hasil sama dengan test vektor SHA, gunakan SHA 512 untuk passwordnya, untuk hash pada passwordnya. Lalu yang keempat, command prompt aplikasi. Lalu untuk tahap tesnya apa saja? Di sini dia meruntutkan dari awal melakukan apa saja, yaitu pertama buka aplikasi command prompt, lalu melakukan drag and drop modul test vektor hash password, lalu menekan enter, memasukkan karakter, di sini misalkan karakter ABC, lalu menekan enter. Nah, harapannya dia apa? Nah, kalau harapannya dia outputnya itu adalah sesuai dengan standar FIPS 180/4. Ketika dia mencoba di situs web yang dia gunakan, ternyata hasilnya seperti itu. Nah, nanti aktual resultnya itu seperti apa? Di sini di aktual result kita bisa memberikan screenshot seperti itu. Kalau di sini contohnya hanya sama dengan expected resultnya, tapi alangkah lebih baiknya jika ada harapan dan ekspektasi realitanya seperti apa, itu bisa disampaikan juga di dalam tes skenario ini. Jadi lebih tergambar seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang dapat yang sebaiknya ada dalam dokumentasi pengujian yang disediakan oleh developer. Nah, kemudian kita pada saat posisi kita sebagai evaluator, posisi kita pada saat di laboratorium pengujian dan melakukan pengujian, itu apa saja yang harus kita lakukan? Seperti yang dijelaskan di slide awal tadi, bahwa pada assurance komponen ini kita ada 7 work unit. Untuk work unit yang pertama, yaitu pada ATE Fund 1 strip 1,
Di sini evaluator harus mengecek bahwa dokumentasi pengujian meliputi rencana pengujian, hasil pengujian yang diharapkan, dan hasil pengujian yang sebenarnya. Nah, di sini instruksinya adalah hanya mengecek saja. Jadi kita tidak perlu melakukan analisis yang mendalam untuk di work unit ini. Jadi kita memastikan bahwa setiap tes skenario yang disusun oleh developer yang ada di dokumentasi pengujiannya itu menjelaskan tiga hal ini, yaitu rencana pengujiannya apa, tujuannya apa, SFR-nya apa, hasil yang diharapkan, expected result-nya seperti apa, lalu juga memberikan actual result-nya seperti apa. Nanti misalkan ada 12 skenario, ya 12 skenario itu kita cek. Misalkan ada 180 atau lebih banyak lagi, ya itu semua kita cek seperti itu. Apakah semuanya sudah ada tiga komponen ini atau tidak. Jika tidak ada, maka itu bisa menjadi temuan. Tapi jika sudah ada semua, ya itu pada work unit ini dianggap pas. Nah, work unit ini dianggap pas, tapi belum tentu hasil akhirnya adalah pas, karena akan berkaitan dengan work unit lainnya. Untuk work unit yang kedua yaitu work unit ATE Fund 1/2, di mana di sini evaluator harus menguji rencana pengujian untuk menentukan bahwa rencana tersebut menggambarkan skenario untuk melakukan setiap pengujian. Nah, di sini kita baru melakukan analisis di rencana pengujian, jadi di tes skenarionya itu apakah sudah menggambarkan skenario untuk setiap pengujiannya atau tidak, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara evaluator untuk menentukan rencana pengujiannya itu sudah menggambarkan skenario untuk melakukan setiap pengujian itu atau belum? Di sini rencana pengujiannya itu harus memberikan informasi tentang dua hal. Yang pertama yaitu konfigurasi pengujian dan cara melaksanakan pengujian. Nah, untuk di konfigurasi pengujian ini meliputi konfigurasi TOE atau peralatan yang digunakan untuk memastikan konfigurasi pengujian itu dapat dapat dilakukan kembali gitu. Terus apakah konfigurasi pengujiannya ini sesuai, konsisten atau tidak, itu bisa juga kita pastikan di work unit ini. Apakah ada informasi terkait cara melaksanakan pengujian? Apa saja itu? Yang pertama, apakah ada prosedur, misalkan ada pengaturan otomatis di tahap awal, langkah awalnya, itu apakah dijelaskan perlu ada hak akses tertentu untuk menjalankan pengujian itu atau tidak? Jika ada, maka apakah ada informasi bagaimana cara kita untuk mendapatkan hak akses tersebut untuk menjalankan pengujian? Seperti itu. Lalu yang kedua, input apa saja yang digunakan? Misalkan di pengujian kalau di contoh tadi, misalkan memasukkan karakter A, B, C seperti itu. Nah, lalu bagaimana input ini digunakan, serta bagaimana output diperoleh. Ada sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa rencana pengujian itu sudah menggambarkan skenario-nya. Tapi di sini hanya ada beberapa contoh, yaitu untuk 4 contoh ini sampai dengan bagaimana output itu diperoleh. Selanjutnya, pada work unit yang ketiga, yaitu pada work unit ATE Fund 1/3, di mana di sini evaluator harus menguji rencana pengujian untuk menentukan bahwa konfigurasi pengujian TOE konsisten dengan ST. Nah, pada pengujian ini tadi seperti yang disampaikan di sebelumnya bahwa ada konfigurasi pengujian, memastikan konfigurasi TOE atau peralatan yang digunakan. Kalau di sini dia lebih spesifik, harus kita menganalisis untuk mengecek konsistensinya dengan dokumen security target. Nah, di sini kita sama-sama tahu sebelumnya di dokumen ST dan di dokumen ALC disebutkan bahwa TOE memiliki referensi yang unik yang ditetapkan dalam configuration management dan identifikasi dalam ST introduction. Nah, kita harus mengecek ini apakah cukup ST dan juga dokumen ALC saja. Kita juga bisa mengeceknya di aplikasi itu sendiri atau TOE itu sendiri. Biasanya ada informasi yang memang tercantum dalam aplikasi itu. Lalu kita juga bisa mengecek di guidance dokumennya. Kita juga mengecek konsistensinya di
dokumen ADV-nya. Lalu selanjutnya, nah di sini jika ternyata di dalam dokumen security target itu memiliki lebih dari satu konfigurasi, misalkan perangkatnya banyak, harus memastikan A, B, C, D seperti itu, maka evaluator ini harus memverifikasi semua konfigurasi pengujian yang diidentifikasi dalam dokumen ADV itu konsisten dengan ST dan sesuai dengan konfigurasi pengujian yang dilakukan oleh developer. Jadi jangan sampai yang di ADV di perencanaannya seperti apa, di dokumen ST-nya seperti apa, dan pada saat mengujinya itu sudah berbeda. Jangan sampai konfigurasi pengujiannya berbeda. Maka kalau misalkan berbeda, itu kita bisa menganggap itu sebagai fail. Lalu yang ketiga, di sini evaluator harus mempertimbangkan tujuan keamanan untuk lingkungan operasional dalam ST yang mungkin berlaku untuk lingkungan pengujian. Nah, di sini di dalam dokumen ST kan memang ada lingkungan apa tujuan keamanan untuk TOE dan tujuan keamanan untuk lingkungan operasional. Tapi mungkin kita juga perlu mengecek di lingkungan operasional itu idealnya di dalam ST itu seperti apa. Nah, apabila ada yang berkaitan dan bisa kita masukkan sebagai lingkungan lingkungan konfigurasi di lingkungan operasional untuk pengujian TOE, maka itu bisa menjadi bahan pertimbangan juga. Bahan pertimbangan untuk menentukan dia fail atau pass, untuk menentukan dia konsisten atau tidak. Tuh. Selanjutnya, untuk work unit berikutnya, yaitu di work unit ATE-FAN 1-4, kita akan melakukan pengujian, yaitu dengan menguji rencana pengujian yang disusun oleh developer untuk menentukan bahwa instruksi yang disediakan memadai untuk setiap dependensi atau ketergantungan. Nah, bagaimana kita untuk menentukan itu? Langkah-langkah yang dapat dilakukan itu misalnya pertama kita menetapkan kondisi awalnya dulu, yaitu memastikan misalkan untuk kita untuk yang berkaitan dengan akun pengguna, kita memastikan dulu apakah ada akun pengguna itu perlu ditambahkan sebelum menghapus. Misalkan di tes skenario ini kita melakukan penghapusan akun pengguna untuk memastikan bahwa akun pengguna yang terhapus benar-benar tidak dapat digunakan kembali atau sebagainya seperti itu. Nah, kita harus memastikan akun pengguna yang akan kita hapus itu sudah ada terlebih dahulu atau jangan-jangan memang tidak ada akun pengguna itu seperti itu. Lalu yang kedua adalah kita memastikan dependensi pada hasil pengujian yang relevan dengan cara yang pertama, kebutuhan untuk melakukan tindakan dalam pengujian yang akan menghasilkan pembuatan catatan audit sebelum melakukan pencarian atau penyortiran catatan audit. Jadi di sini contohnya misalkan kita mau melakukan pengujian di kelas FAU, di kelas audit. Nah, sebelum kita melakukan pencarian catatan auditnya, penyortirannya, maka kita memang ada pembuatan catatan audit itu ada fungsi pembuatan catatan audit itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita melakukan penyortiran atau pencarian catatan audit yang mana di TOE kita tidak memiliki fitur untuk pembuatan catatan audit. Lalu yang kedua, contoh yang kedua yaitu ketika suatu pengujian menghasilkan sebuah file yang akan digunakan sebagai input untuk pengujian lainnya. Misalkan kita melakukan pengujian A, misalkan kita melakukan pengujian A. Nah, ternyata output dari pengujian ini nanti akan berkaitan juga jika kita melakukan pengujian B. Nah, itu kita harus memastikan dulu urutannya seperti apa. Apa yang harus kita uji terlebih dahulu, pengujian A atau tes skenario A atau tes skenario B. Jadi, agar hasilnya runtut, maka kita uh, untuk menilai bahwa instruksi yang disediakan memadai atau tidak dapat dianalisis dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Selanjutnya untuk work unit yang kelima yaitu pada work unit ATE-FAN 1-5. Di sini evaluator harus menguji dokumentasi pengujian untuk menentukan apakah semua hasil pengujian yang diharapkan telah disertakan. Nah, di sini hasil pengujian yang diharapkan itu perlu
untuk menentukan apakah suatu pengujian itu telah berhasil dilakukan atau tidak. Nah, parameter kecukupan hasil pengujian yang diharapkan yaitu jika deskripsi hasil pengujian yang diharapkan tidak ambigu dan konsisten dengan perilaku yang diharapkan dan sesuai dengan pendekatan pengujian. Nah, jadi seperti kalau untuk kalimat ini sepertinya cukup jelas bahwa kita harus menentukan, kita harus mengecek dan memastikan bahwa semua hasil pengujian yang kita harapkan itu eh, sudah ses- sudah ada dan sudah sesuai seperti itu. Jadi untuk yang pertama mungkin mengecek ada atau tidaknya untuk seluruh tes skenario, lalu untuk mengujinya, untuk analisisnya kita dapat melakukan kesesuaiannya apakah dia sudah sesuai dengan tujuannya atau tidak. Lalu konsisten dengan SFR-nya atau tidak. Jangan sampai SFR-nya terkait kriptografi tapi hasil yang diharapkan terkait dengan audit. Itu kan kurang bersesuaian. Jadi kita harus memastikan antara tujuannya apa, SFR yang diklaim apa, untuk memastikan dia dapat semua hasil pengujian itu ada di dalam dokumen itu. Gitu. Lalu untuk yang selanjutnya adalah untuk ATE Fund 1/6. Di sini evaluator harus mengecek bahwa hasil pengujian yang sebenarnya dalam dokumentasi pengujian konsisten dengan hasil pengujian yang diharapkan dalam dokumentasi pengujian. Nah, di sini kita hanya mengecek saja apakah sama atau tidak, misalkan hasil yang diharapkan seperti apa, terus aktualnya seperti apa. Seperti itu. Nah, ada beberapa kasus bahwa perbandingan hasil pengujian aktual dan hasil pengujian yang diharapkan oleh developer itu menunjukkan ketidakkonsistenan seperti itu loh. Hasil yang diharapkan seperti ini, tapi aktualnya kok seperti ini, dan kok dari developer menyatakan itu tidak masalah atau bagaimana seperti itu. Itu mungkin saja terjadi. Nah, jadi kita perbandingan langsung dari hasil aktual itu tidak dapat dilakukan sampai beberapa kali reduksi atau sintesis data, sehingga dokumentasi pengujian developer harus menjelaskan proses untuk mengurangi atau mensintesis data aktual. Jadi di situ developer harus menjelaskan bagaimana sih kenapa dalam hasil aktual itu berbeda, apakah perlu ada penambahan eh, langkah-langkah agar maksud dari tujuannya itu konsisten, atau malah perlu mereduksi langkah-langkah itu agar hasil pengujiannya itu sesuai dengan target yang kita harapkan gitu. Nah, evaluator ini tidak menggunakan deskripsi proses untuk mereduksi atau mensintesis data aktual untuk memodifikasi data yang diperlukan, tetapi untuk memastikan kebenaran proses. Jadi, di sini evaluator tidak boleh sampai melakukan modifikasi data dari hasil pengujian yang sudah dilakukan, tapi hanya untuk memastikan bahwa proses reduksi atau sintesis data yang dijelaskan oleh developer itu prosesnya itu benar dan dapat dipastikan kebenarannya seperti itu. Lalu untuk work unit yang terakhir pada assurance komponen ini yaitu work unit ATE Fund 1/7, di mana di sini evaluator harus melaporkan upaya pengujian developer dengan menguraikan pendekatan, konfigurasi, kedalaman, dan hasil pengujian. Nah, jadi di sini evaluator itu dapat memanfaatkan informasi pengujian yang dilakukan oleh developer untuk mendapatkan gambaran bagaimana upaya pengujian yang dilakukan oleh developer. Lalu eh, terutama terkait dengan pendekatan pengujian yang digunakan oleh developer itu seperti apa, jumlah pengujian yang dilakukan seperti apa, lalu bagaimana, dan hasil keseluruhan pengujian dari developer. Nah, informasi yang tercakup dalam dokumentasi upaya pengujian dari pengujian yang dilakukan oleh developer ini, diantaranya itu mencakup konfigurasi pengujian TOE, pendekatan pengujian TOE, dan hasil pengujiannya, yaitu untuk menjawab persyaratan yang ada di work unit ATE Fund 1/7 ini, yaitu pendekatan, konfigurasi, kedalaman, dan hasil pengujiannya.
Jadi evaluator perlu melakukan analisis terhadap seluruh dokumentasi pengujian yang dilakukan developer ini untuk dapat mendapatkan gambaran terhadap empat aspek ini. Nah, selanjutnya untuk assurance komponen yang kedua yaitu pada evidence of coverage atau pada assurance komponen ATE COV1. Di ATE COV1 ini hanya terdapat satu work unit. Nah, untuk assurance komponen ini memiliki tujuan untuk menentukan apakah pengembang atau developer telah menguji interface fungsi keamanan TOE dan memastikan bahwa bukti cakupan pengujian yang disusun oleh developer telah menunjukkan korespondensi antara pengujian yang diidentifikasi dalam testing documentation dan interface fungsi keamanan TOE yang dijelaskan dalam spesifikasi fungsional. Nah, spesifikasi fungsional ini kan kita sama-sama mempelajari kemarin di dalam dokumen ADV yang dalam dokumen Design and Architecture Documentation. Jadi kita bisa memastikan bahwa seluruh pengujian kita melakukan pemetaan terhadap seluruh pengujian yang dilakukan oleh developer ini sudah berkaitan atau tidak dengan interface yang ada di spesifikasi fungsional pada dokumen ADV. Nah, pada assurance komponen ini mencakup informasi tentang korespondensi antara pengujian testing documentation dan TSFI atau TOE Security Functional Interface dalam spesifikasi fungsional. Jadi untuk di assurance komponen ini kita bisa membuat pemetaan testing evidence-nya apa, deskripsinya apa, interface-nya apa. Misalkan di sini untuk tes skenario 1 terkait dengan user login. Hal yang dilakukan adalah login dengan akun pengguna yang tepat. Nah, ini interface fungsi keamanan TOE yang diuji kan itu hanya ada di halaman loginnya saja. Begitu juga untuk tes skenario yang kedua, misalkan panjang password, misalkan di dalam fungsional di dalam spesifikasi fungsional itu dijelaskan bahwa misalkan nanti akan ada notifikasi apabila panjang passwordnya kurang dari 8 atau ada maksimum ada berapa karakter atau tidak boleh menggunakan karakter apa saja seperti itu. Nah, di sini misalkan tes skenario-nya di sini adalah panjang password kurang dari 8 karakter, maka interface fungsi keamanan yang akan diuji kan juga masih sama di halaman, yaitu di halaman login. Nah, untuk pengujian yang dilakukan pada assurance komponen ini, yaitu evaluator harus menguji bukti cakupan pengujian untuk menentukan bahwa korespondensi antara pengujian yang diidentifikasi dalam dokumentasi pengujian dan interface fungsi keamanan TOE yang dijelaskan dalam spesifikasi fungsional adalah akurat. Nah, korespondensi ini dapat berupa tabel atau matriks seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, bukti cakupannya ini diperlukan untuk menunjukkan sejauh mana cakupannya. Nah, jika dari evaluator itu merasa, kok berdasarkan hasil korespondensinya ini antara TSFI-nya dan juga pengujian dilakukan ini dirasa masih kurang, banyak TSFI yang belum dilakukan uji atau banyak fungsi keamanan yang belum dilakukan pengujian. Nah, di sini evaluator harus meningkatkan tingkat pengujian independen untuk mengimbanginya. Tingkat pengujian independen ini nanti akan kita lakukan pada ATE IND 2. Nah, jadi dari di sini salah satu manfaat kita melakukan membuat tabel atau matriks yang menunjukkan korespondensi ini. Karena nanti tabel ini yang dapat kita jadikan acuan atau pegangan pada saat kita melakukan pengujian pada assurance komponen ATI IND 2. Nah, di sini dijelaskan juga dapat dilakukan untuk pembuatan tabel atau matriks ini dapat dilakukan dengan membuat pemetaan untuk setiap tes skenario, interface yang akan diuji, dan fungsi keamanan yang diklaim. Jadi, apalagi di dokumen ADV kita sama-sama mempelajari bahwa ada SFR enforcing.
kalau SFR enforcing itu kan SFR yang benar-benar mendukung TOE itu, fungsional TOE itu, fungsi keamanan TOE itu. Maka eh, harusnya untuk kita pada saat melakukan pengujian perangkat, berarti kan setiap fungsi keamanan utama itu harus terpenuhi. Nah, maka di situ kenapa di sini perlu ada kolom terkait interface-nya apa saja, lalu tes skenario-nya apa saja. Nah, selanjutnya untuk asuransi komponen yang terakhir yaitu independent testing atau ATE IND2. Nah, pada pengujian di asuransi komponen independent testing ini kita akan melakukan pengujian terhadap 11 work unit. Nah, untuk input dokumennya di sini kita bisa memanfaatkan dokumentasi pengujian yang diberikan oleh developer, tapi di sini kita juga akan menghasilkan sebuah dokumen pengujian. Kita di sini adalah evaluator, itu akan menghasilkan sebuah dokumentasi pengujian uh, untuk menguji tes skenario yang tidak tercakup dalam dokumentasi pengujian yang dibuat oleh developer tadi. Jadi jika di sini ini berkaitan dengan ATE COF-nya, jika dirasa cakupannya masih kurang ini, maka evaluator itu harus melakukan pengujian independen untuk memenuhi cakupan pengujian yang dianggap masih belum terpenuhi. Nah, di sini tujuan dari asuransi komponen ini adalah untuk menentukan apakah TOE berperilaku seperti yang ditentukan dalam dokumentasi desain dan untuk mendapatkan kepercayaan pada hasil pengujian developer dengan melakukan pengambilan sampel pengujian developer dan menguji subset fungsi keamanan TOE secara independen. Nah, jadi di sini jika misalkan di ATE coverage-nya bilang cakupannya sudah cukup luas, malah semuanya dari fungsi keamanan yang diklaim itu sudah ada tes skenarionya, terus seluruh interface yang ada itu sudah diuji seperti itu, maka di ATI independen ini kita tetap harus melakukan ATI independen dengan memungkinkan untuk pengambilan sampel pengujian dari developer. Nah, di dalam asuransi komponen ini ada dua hal yang harus tercakup dalam bagian ini, yaitu yang pertama, TOE itu harus sesuai untuk pengujian, jangan sampai yang diuji apa, yang ada di dokumentasi apa. Lalu yang kedua, yaitu developer harus menyediakan seperangkat sumber daya yang setara dengan yang digunakan dalam pengujian fungsi keamanan TOE oleh developer. Jadi jangan sampai uh, developernya tidak menyediakan tidak menyediakan sumber daya yang digunakan oleh dia untuk melakukan pengujian fungsional pada aplikasi ini misalkan. Jadi kita evaluator di sini memungkinkan untuk mendapatkan resource dari developer untuk melakukan pengujian pada kelas ATE ini. Nah, di sini karena kita nanti akan melakukan pengujian secara independen, maka kita akan menyusun test plan report. Di mana di dokumen test plan report ini ada beberapa hal yang harus tercakup. Yang pertama yaitu identifikasi test plan report dan identifikasi TOE. Nah, yang selanjutnya yaitu panduan penggunaan dokumen mencakup langkah-langkah pengujian, rencana pengujian, hasil pengujian yang diharapkan, dan hasil pengujian aktualnya. Ini mencakup penjelasannya saja mungkin ya. Lalu yang ketiga, pemetaan antara tes skenario dan lingkup TOE. Jadi di sini kita perlu melakukan pemetaan antara tes skenario dan SFR-nya, serta lingkungan operasional pengujian yang kita gunakan. Di pemetaan ini, kita bisa melakukan pemetaan terhadap apa yang akan kita uji, SFR-nya apa, interface-nya apa. Dilakukan seperti itu. Lalu temuan tes dan pelaporan dan simpulan. Jadi apabila kita sudah melakukan tes skenario, maka hasilnya itu seperti apa,
itu harus disampaikan dalam dokumen test plan report ini. Nah, ini untuk contoh identifikasi test plan report, sebenarnya sama seperti identifikasi-identifikasi sebelumnya pada dokumen yang lain. Ini kami contohkan agar untuk mengingat kembali seperti itu. Judul dokumennya apa, versi dokumennya apa, identifikasi TOE-nya seperti apa, lalu evaluation assurance levelnya pada EL berapa. Lalu TOE identifiernya, jadi produk TOE yang kita uji itu untuk produk yang apa, nama produknya apa, serta versinya apa. Lalu selanjutnya untuk pemetaan antara tes skenario dan lingkup TOE ini eh, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menjelaskan logical scope-nya itu apa saja sih. Lalu tes skenario 1 itu misalkan ada namanya apa, tes skenario 1 uji apa-apa apa. Nah, tes skenario apa itu kita bisa tuliskan. Lalu detailnya ini kita bisa menuliskan juga sebagai tujuan atau target dari tes skenario yang kita lakukan. Lalu untuk SFR ini, SFR yang berkaitan dengan tes skenario yang kita lakukan. Lalu untuk TSFI ini interface dan harapannya untuk tes skenario yang ada di dalam pemetaan ini konsisten dengan nanti tes skenario yang disusun di bawah yang kita susun, yang kita lakukan di dalam dokumen. Jadi jangan sampai di tes skenario 1 ini apa, SFR-nya apa, nanti pada saat melakukan pengujian ternyata itu sudah berbeda. Lalu yang berikutnya adalah konfigurasi lingkungan operasional pengujian. Jadi karena kita melakukan independent testing, kita juga harus menginformasikan sebenarnya lingkungan operasional pengujian yang kita gunakan untuk melakukan pengujian ini apa saja sih, seperti apa. Nah, kalau untuk lingkungan operasional pengujian ini memang harapannya ya konsisten dengan yang tercantum dalam dokumen security target, karena kan di dokumen security target itu sudah menjelaskan konfigurasi lingkungan operasional untuk TOE yang aman dan idealnya itu seperti apa. Jadi kita harusnya sesuai dengan konsisten dengan dokumen ST tersebut. Nah, di sini misalkan kita ada halaman login, kita dapat menginformasikan juga username atau password yang kita gunakan selama melakukan pengujian itu apa. Nah, misalkan juga terdapat beberapa akun misalkan dengan uh, role yang berbeda, misalkan top administration-nya apa, usernya apa, terus untuk role yang lain, misalkan kita melakukan pengujian untuk role-role yang lain, itu di sini juga kita bisa menuliskan. Jadi nanti pada saat kita melakukan pengujian di kelas ATIND itu perlu juga dilakukan pengecekan apakah uh, yang tes skenario yang kita lakukan konsisten dengan konfigurasi lingkungan operasional pengujian yang sudah didefinisikan sebelumnya. Tuh. Nah, hal-hal yang kita uji pada ATEIND ini ada 11 work unit. Untuk yang pertama di sini adalah evaluator harus menguji TOE untuk menentukan bahwa konfigurasi pengujian konsisten dengan konfigurasi yang dievaluasi seperti yang ditentukan dalam ST. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, harapannya konfigurasi pengujian untuk konsisten dengan yang disebutkan dalam ST, karena di ST itu merupakan konfigurasi untuk pengoperasionalan yang ideal dan yang aman. TOE kan memiliki referensi unik yang ditetapkan dalam configuration management dan identifikasi dalam ST introduction. Jadi kita perlu memastikan bahwa TOE-nya itu sesuai dengan identifikasi uniknya itu. Terus jika ST memiliki lebih dari satu konfigurasi, maka evaluator harus memverifikasi semua konfigurasi pengujian kita konsisten dengan ST-nya. Lalu evaluator harus mempertimbangkan tujuan keamanan untuk lingkungan operasional dalam ST yang mungkin berlaku untuk lingkungan pengujian. Nah, yang selanjutnya di sini jika terdapat sumber daya, misalkan di sini ada meteran, alat analisis yang lain, atau mungkin
modul-modul tes vektor. Nah, maka evaluator eh, perlu bertanggung jawab untuk memastikan sumber daya tersebut telah dikalibrasi dengan benar. Tapi jika misalkan kan kalibrasi itu cenderung dengan peralatan peralatan yang dapat apa ya terukur atau perangkat keras gitu. Jika tidak, ya berarti untuk klausul ini dapat kita nilai sebagai not applicable. Lalu selanjutnya pada work unit berikutnya yaitu pada ATIND 2 di sini evaluator harus menguji TOE untuk menentukan bahwa TOE telah dipasang dengan benar dan dalam kondisi yang diketahui. Jadi bagaimana kita memastikan itu? Nah, untuk memastikan itu untuk memastikan bahwa TOE telah terpasang dengan benar itu ada dua cara. Yang pertama, kalau berdasarkan dokumen JAM itu evaluator memiliki keyakinan bahwa TOE yang digunakan untuk pengujian telah dipasang dengan benar berdasarkan keberhasilan pada pengujian AGD-PRE 1. Jadi di AGD-PRE 1 kan evaluator diminta untuk melakukan instalasi aplikasi sesuai dengan petunjuk operasional petunjuk instalasi aplikasi. Nah, itu jika evaluator merasa itu masih pada saat melakukan AGDPRE itu sudah benar dan hasil dari AGDPRE-nya sudah pas, maka evaluator dapat melanjutkan dari TOE yang sudah diinstal sebelumnya. Lalu yang kedua adalah TOE dapat melakukan instalasi baru dengan mengikuti prosedur pengembangan untuk menginstal dan memulai TOE dengan menggunakan panduan yang disediakan. Jadi sebenarnya ini sama saja, tapi untuk yang pertama ini evaluator tidak perlu melakukan instalasi lagi, tapi yang kedua ini evaluator melakukan instalasi lagi. Nah, selanjutnya untuk work unit pada ATIND yang ketiga, yaitu evaluator harus menguji kumpulan sumber daya yang disediakan oleh developer untuk menentukan bahwa sumber daya tersebut setara dengan kumpulan sumber daya yang digunakan oleh developer untuk TOE secara fungsional. Di sini, kumpulan sumber daya yang digunakan oleh pengembang itu akan didokumentasikan dalam rencana pengujian developer. Nah, seperti yang dipertimbangkan dalam pengujian fungsional atau pada ATE fund sebelumnya, jadi kita harus memastikan bahwa sumber daya yang kita gunakan itu setara dengan sumber daya yang digunakan oleh developer di kelas ATE fund atau dalam artian setara dengan dokumentasi pengujian yang diberikan oleh developer kepada kita. Nah, kumpulan sumber daya dapat mencakup akses laboratorium dan peralatan uji khusus. Nah, ini kenapa tadi saya sampaikan bahwa evaluator memiliki hak untuk mengakses laboratorium dari developer untuk keperluan pengujian karena berdasarkan dokumen CEM ini memungkinkan tapi perlu digarisbawahi hanya untuk keperluan pengujian dalam rangka sertifikasi atau evaluasi atau penilaian kesesuaian. Lalu sumber daya yang tidak identik dengan yang digunakan oleh developer harus setara dalam hal dampak apapun yang mungkin terjadi pada hasil pengujian. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya pada work unit keempat yaitu ATIND 2-4. Di sini evaluator harus melakukan pengujian dengan menggunakan contoh pengujian yang terdapat dalam rencana dan prosedur pengujian developer. Nah, tadi di bagian-bagian awal disampaikan bahwa di kelas ATIND ini evaluator dapat melakukan sampling pada rencana pengujian yang dilakukan oleh developer. Nah, di sini evaluator melakukan pengujian menggunakan contoh tes skenario yang disediakan oleh developer. Work unit ini sebenarnya bertujuan untuk melakukan pengujian developer dalam jumlah yang cukup untuk mengkonfirmasi validitas hasil pengujian developer. Nah, evaluator dapat menggunakan metode pengambilan sampel acak untuk memilih pengujian yang dilakukan oleh developer yang akan dimasukkan ke dalam sampel. Tuh. Lalu selanjutnya
pada work unit ATE IND 2-5, di sini evaluator harus mengecek bahwa semua hasil pengujian aktual konsisten dengan hasil pengujian yang diharapkan. Nah, karena ini ada kata-kata mengecek, jadi kita sama seperti di ATE fund sebelumnya, ini berkaitan bahwa hasil pengujian aktualnya konsisten dengan hasil yang diharapkan. Karena ini cek, kita hanya cukup membandingkan saja terhadap semua tes skenario yang telah disediakan. Nah, apabila terjadi ketidakkonsistenan, maka evaluator perlu meningkatkan ukuran sampel sebagaimana yang diidentifikasi dalam unit kerja ATE IND 2-4 tadi dan menghasilkan tindakan korektif terhadap TOE. Misalkan jika terjadi ketidakkonsistenan yang disebabkan oleh perilaku atau pengujian yang tidak benar, maka evaluator dapat melakukan pengujian baru. Jadi, oh, kok hasilnya tidak sesuai? Nah, evaluator dapat meningkatkan sampel yang digunakan atau melakukan pengujian ulang. Lalu selanjutnya pada work unit AATE IND 2-6. Di sini evaluator harus merancang subset pengujian. Nah, evaluator memilih subset pengujian dan strategi pengujian yang sesuai untuk TOE dengan menguji interface setidaknya satu pengujian dengan mempertimbangkan beberapa hal yang diantaranya yaitu bukti pengujian dari developer yang terdiri dari dokumentasi pengujian, analisis cakupan pengujian yang tersedia, dan analisis kedalaman pengujian yang tersedia. Nah, selanjutnya jumlah interface yang dapat digunakan untuk subset pengujian serta keseimbangan kegiatan evaluasi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan ukuran subset pengujian itu di sini diidentifikasi ada 4, yaitu ketelitian pengujian interface oleh developer, hasil pengujiannya developer, signifikansi interface, dan kompleksitas interface. Jadi nanti pada saat merancang subset pengujian, evaluator dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut. Lalu selanjutnya, pada work unit ATIND 2-7, di sini evaluator diminta harus membuat dokumentasi pengujian untuk subset pengujian yang cukup rinci untuk memungkinkan pengujian dapat direproduksi. Nah, evaluator menentukan pengujian interface dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu pendekatan apa yang akan digunakan, lalu interface apa yang akan digunakan untuk menguji, lalu kondisi awal untuk melakukan pengujian serta peralatan uji yang mungkin digunakan secara khusus untuk mensimulasi interface yang akan kita uji. Nah, dokumentasi pengujian evaluator harus menentukan bahwa setiap pengujian menelusur ke interface yang relevan. Jadi jangan sampai pengujiannya kita apa di awal antara pemetaan antara tes skenario, SFR dan TSFI-nya apa, jangan sampai itu tidak konsisten. Dan tidak sesuai dengan interface-nya apa, malah hasilnya seperti apa, seperti itu. Lalu untuk work unit berikutnya adalah pada work unit ATE IND 2-8. Di sini evaluator harus melakukan pengujian. Jadi setelah melakukan penyusunan rencana pengujian, evaluator melakukan pengujiannya. Evaluator menggunakan dokumentasi yang dikembangkan sebagai dasar untuk melaksanakan pengujian pada TOE. Jadi evaluator dapat merancang tes baru berdasarkan perilaku TOE yang ditemukan selama pengujian, serta pengujian baru itu perlu dicatat dalam dokumentasi pengujian. Dokumentasi pengujian ini yang dimaksud adalah dokumentasi tes plan report yang disusun oleh evaluator. Selanjutnya, pada ATE IND 2-9, di sini evaluator harus mencatat informasi berikut dalam menyusun subset pengujian. Pertama, identifikasi perilaku interface yang akan diuji. Lalu, instruksi untuk menghubungkan dan mengatur semua peralatan uji yang diperlukan untuk melakukan pengujian.
Lalu yang ketiga adalah instruksi untuk menetapkan semua kondisi persyaratan prasyarat pengujian, instruksi untuk menstimulasi interface, instruksi untuk mengamati interface, serta deskripsi semua hasil yang diharapkan dan analisis yang diperlukan untuk dilakukan pada perilaku yang diamati untuk dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Lalu yang ketujuh adalah instruksi untuk menyimpulkan tes atau pengujian dan menetapkan kondisi pasca pengujian yang diperlukan untuk TOE, serta yang terakhir adalah hasil tes yang sebenarnya. Jadi setelah menyusun rencana pengujian secara mandiri, lalu melakukan pengujian, lalu yang terakhir adalah mencatat atau melakukan perekaman terhadap pengujian yang telah dilakukan. Nah, untuk work unit ATEIND 2/10, di sini evaluator harus mengecek bahwa semua hasil tes aktual konsisten dengan hasil yang diharapkan. Nah, di sini kita tidak perlu melakukan analisis yang lebih dalam karena instruksinya hanya mengecek. Nah, setiap perbedaan dalam hasil pengujian aktual yang diharapkan dapat mengindikasi bahwa TOE tidak berfungsi seperti yang ditentukan atau kesalahan pada dokumentasi pengujian evaluator. Jadi hasil aktual yang tidak diharapkan mungkin memerlukan pemeliharaan korektif terhadap TOE atau dokumentasi pengujian dan mungkin memerlukan pelaksanaan pengujian ulang baik itu dengan memodifikasi ukuran dan komposisi sampel pengujian. Jadi apabila ada hasil yang tidak konsisten, maka itu perlu pemastian kembali apakah itu kesalahannya ada dalam proses pengujiannya atau memang benar-benar terjadi kesalahan pada aplikasi sehingga hasil yang diharapkan apa dan outputnya seperti apa. Dan untuk pengujian pada work unit yang terakhir, yaitu pada work unit ATEIND 2/11. Nah, di sini upaya pengujian evaluator harus dilaporkan dalam ETR. ETR itu merupakan Evaluation Technical Report dengan menguraikan pendekatan, konfigurasi, kedalaman, dan hasil pengujian. Jadi, evaluator menyampaikan di dalam dokumen ETR itu, evaluator menyampaikan pendekatan pengujian, jumlah pengujian yang dilakukan, konfigurasi pengujian TOE, serta hasil keseluruhan dari pengujian. Terus informasi yang tercakup dalam dokumentasi upaya pengujian developer, mohon maaf, ini bukan pengujian developer tapi evaluator, tetapi mencakup konfigurasi pengujian TOE, yaitu konfigurasi untuk TOE yang kita uji itu seperti apa, seperti yang disampaikan sebelumnya, lalu jumlah interface yang diuji selama evaluasi, lalu kriteria pemilihan interface-nya, interface yang diuji apa saja, pengujian yang dilakukan apa, serta penilaian keseluruhan hasil pengujian selama evaluasi. Nah, untuk melakukan ATI independen ini sebenarnya kita juga bisa memastikan dari guidance dokumen, karena untuk di guidance dokumen kemarin di bagian AGDOPE itu kita memiliki tabel untuk setiap peran, lalu fungsi keamanannya apa saja, dia memiliki kira-kira error atau notifikasi, error message atau warning atau notifikasi yang muncul itu apa saja. Nah, itu kita bisa memastikan itu semua. Jadi kita apakah benar apabila bila apabila kita, nah itu perlu dipastikan seluruhnya. Jadi perlu matriks yang korespondensi tadi kita melis semua fungsi-fungsinya apa dan outputnya seperti apa, lalu kita melakukan pengujian independen apabila output-output itu tidak tercover dalam pengujian yang dilakukan oleh developer. Nah, mungkin di sini ada contoh kasus dalam pengujian di kelas ATE.
Nah, di sini jika sebuah aplikasi enkripsi file klien memiliki fungsi keamanan yang belum tercakup dalam tes skenario yang disusun oleh developer, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada 4 SFR, yaitu yang pertama FTA SSL1, FTA SSL2, FTA SSL3, dan FTA SSL4. Nah, sebenarnya FTA ini dia menjelaskan adanya pengakhiran sesi di aplikasi. Jadi untuk di FTA SSL3 itu menjelaskan bahwa nanti akan mengakhiri sesi ketika setelah 10 menit secara otomatis akan sesinya terputus. Untuk SSL4 memastikan jika pengguna itu memiliki hak untuk memiliki kemampuan untuk memutus sesinya sesuai kebutuhannya dia sendiri. Nah, untuk di SSL1 dan SSL2 itu sebenarnya hal-hal yang akan dilakukan ketika terjadi pemutusan atau pengakhiran sesi. Nah, berdasarkan informasi tersebut, maka sebagai evaluator Anda akan melakukan pengujian berdasarkan ATIIND2. Nah, kenapa melakukan pengujian berdasarkan ATIIND2? Karena ternyata fungsi keamanan ini tidak tercakup dalam tes skenario yang disediakan oleh developer. Nah, skenario apa saja yang mungkin dapat disusun dari informasi tersebut? Maka informasi yang dapat, mohon maaf, ini tadi untuk logical scope-nya harusnya FTA bukan FIA. Nah, untuk tes skenario yang dapat disusun, misalkan tes skenario 1 untuk memverifikasi TOE mengakhiri sesi interaktif setelah 10 menit tanpa dilakukan operasional. Jadi misalkan kita meninggalkan aplikasi itu selama 10 menit, apakah dia akan memutus sesinya sendiri atau tidak, seperti itu. Itu kita perlu menguji itu. Karena apa? Karena itu ada di dalam SFR-nya. SFR yang kita klaim. SFR yang berkaitan apa? FTA SSL3 dan FTA SSL1. Kenapa ada FTA SSL1 padahal untuk di FTA SSL3 kan di situ hanya mengakhiri sesi ketika sudah 10 menit. Nah, karena di sini kita perlu memastikan juga di tes skenario ini kita sekaligus memastikan bahwa apakah setelah 10 menit itu dia akan clear or overwriting display device seperti itu. Lalu apakah kita tidak bisa apa tidak bisa mengcopy data apapun dari aplikasi yang sesinya sudah terputus, kita harus memastikan itu. Lalu untuk tes skenario 2-nya adalah untuk memverifikasi TOE mengakhiri sesi interaktif pengguna menggunakan pemutusan sesi. Jadi ini SFR yang berkaitan adalah di FTA SSL4 dan FTA SSL2. Jadi pada saat si pengguna mencet tombol logout, apakah otomatis sesinya akan berakhir atau tidak, atau logout tapi ternyata masih bisa melakukan yang lainnya seperti itu, apakah dia akan kembali ke halaman login atau tidak, itu perlu dipastikan pengujian fungsionalnya. Lalu tes skenario yang ketiga yaitu untuk memverifikasi tidak ada aktivitas atau data yang dapat diambil ketika sesi berakhir. Ini berkaitan karena di sini untuk FTA SSL1 dan SSL2-nya persyaratan-persyaratan jika sesinya berakhir itu apa yang dilakukan. Nah, di sini misalkan di SSL1 apabila sesinya itu berakhir maka dia akan kembali ke halaman login. Nah, itu kita perlu memastikan itu juga. Misalkan kita sudah lewat 10 menit tidak ada memverifikasi tidak ada aktivitas atau data yang dapat diambil dan kembali ke halaman login atau tidak. Terus apabila kita melakukan pencet logout, memastikan
kembali lagi ke halaman, akan munculnya ke halaman login dan tidak bisa melakukan aktivitas lain atau tidak uh, dilakukan pengujian pada tes skenario yang ketiga. Nah, selain menyusun pemetaan ini, maka sebagai evaluator yang melakukan pengujian pada work unit pada assurance, pastikan konfigurasi lingkungan operasional TOE sesuai dengan ST dan dokumen evaluation evidence lainnya. Jadi ya sebagai apa ya, kelengkapan dan konsistensi dari apa yang diuji. Jadi TOE-nya kita harus mendefinisikan bahwa TOE-nya yang diuji konsisten, lingkungan operasionalnya konsisten, sehingga hasil uji yang kita lakukan itu sesuai untuk produk yang dievaluasi dengan lingkungan operasional yang diklaim oleh developer sebagaimana tercantum dalam dokumen security target. Lalu yang berikutnya adalah memastikan TOE diinstal dengan benar sebagaimana persyaratan dalam ATIND 2.2. Jadi pada saat lingkungan operasionalnya kita merasa sudah sesuai, kita memastikan bahwa TOE-nya lingkungan operasional sesuai dan TOE-nya sudah sesuai, kita memastikan memang proses instalasinya sesuai dengan AGDP RE1 atau memenuhi klausul pada ATIND 2.2. Lalu selanjutnya kita menyusun rencana pengujian dengan mengidentifikasi tujuan, langkah awal, langkah pengujian, hasil yang diharapkan dan hasil pengujian aktual secara runtut. Jadi nanti kita di dalam kita melakukan pengujian pada assurance komponen ATE IND 2 itu nanti akan ada dokumen tes skenario yang kurang lebih mencakup seperti ini. Tujuannya apa, SFR-nya apa, langkah awalnya seperti apa, langkah-langkah ujinya seperti apa, hasil yang diharapkan apa, dan hasil aktualnya seperti apa. Terkait dengan kelas ATE ini sepertinya sangat mungkin pasti teman-teman sangat familiar dengan kelas ATE ini mungkin ya, karena kan kalau mungkin untuk kelas dokumen-dokumen sebelumnya mungkin bisa jadi tidak dilakukan pengujian karena memang itu cenderung pada dokumentasi, walaupun pada kelas AT ini juga cenderung pada dokumentasi, tapi mungkin developer itu akan cenderung melakukan pengujiannya pada functional testingnya seperti itu. Dari mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan atau diskusi dari teman-teman semua? Ya, silakan. Bentar. Feedback. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan, teman-teman, apakah sudah jelas? Apa ada sesuatu yang ingin didiskusikan? Silahkan ke Bu Yufi. Kita masih punya waktu sekitar 12 menit. Ini Bu dari golongan B, Yohanes Krishna. Apakah pada logical scope menyesuaikan nama seperti identification atau authentication kayaknya ya, dengan aplikasi fitur atau dengan menyesuaikan dengan aturan AT? Jika ada beberapa penambahan fitur, apakah menyesuaikan lagi? Monggo bisa direspon dulu mungkin Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk logical scope itu sebenarnya tergantung dari developer karena mungkin ini kita menggunakan dari sisi, jadi fungsi cenderung logical scope-nya adalah fungsi keamanan yang kita gunakan yang akan kita uji seperti itu ya. Tapi sebenarnya untuk fungsi keamanan yang spesifiknya yang akan kita uji itu bisa merujuk ke SFR-nya yang tadi di kolom pemetaan untuk kolom SFR. Nah, untuk nama identification and authentication itu tuh tidak harus seperti itu, tapi untuk
penamaan SFR-nya memang harus seperti itu karena karena kita merujuknya kan kepada sebuah standar. Jadi misalkan cenderungnya memang kita memiliki fungsi untuk melakukan identifikasi dan autentikasi pengguna, tetapi tidak menggunakan nama FIA. Tapi jika kita melakukan pengujian berdasarkan 15408 dan 18045 atau dokumen JAM ini, maka untuk fitur keamanannya atau SFR-nya kita menggunakan istilah FIA tadi, atau misalkan untuk melakukan audit data kita melakukan pada kelas FAU seperti itu. Memang cenderung bukan kesulitan ya, mungkin karena belum familiar dengan penggunaan standar yang digunakan oleh ISO 15408 dan 18045. Tapi apabila teman-teman ingin melakukan pengujian yang bukan berdasarkan ISO 15408 dan 18045, menurut saya tidak masalah jika namanya tidak sesuai dengan yang ketentuan penulisan assurance komponen pada penentuan security functional requirement 18045. Lalu jika ada penambahan fitur, apakah menyesuaikan lagi? Ya, jika ada penambahan fitur itu akan menyesuaikan lagi. Jadi sebenarnya dokumen yang apa yang kita uji itu harus konsisten dengan apa yang kita lakukan di awal mulai dari dokumen security target, kemudian dari desain dari arsitektur and design documentation serta life cycle documentation. Nah, untuk di life cycle documentation kemarin disampaikan bahwa developer itu harus membuat kebijakan terkait perubahan versi. Nah, misalkan jika ada perubahan versi dengan melakukan penambahan fitur utama yang mempengaruhi seluruh bukan seluruh, mungkin penambahan fitur utama dari aplikasi, maka bisa meningkatkan versi dari huruf yang paling kiri seperti itu. Nah, kalau misalkan penambahan fiturnya bersifat minor, itu hanya untuk peningkatan versi di versi huruf kedua atau huruf ketiganya. Nah, itu jika terjadi perbedaan fitur atau perbedaan versi yang kita uji, maka dianggap terjadi ketidakkonsistenan. Jadi harapannya kenapa tadi di saat kita melakukan pengujian ada TOE identifier. Jadi untuk memastikan bahwa sebenarnya TOE yang kita uji ini adalah TOE yang versi keberapa seperti itu. Apakah konsisten dengan ST? Jika seluruh konfigurasinya konsisten dengan ST, hanya TOE-nya yang kita update, kita ada penambahan fitur, berarti ya dokumen-dokumen lain yang menyebutkan misalkan versi 110 dan sekarang versinya 120 atau 200 itu, maka harus dibuat konsisten seperti itu. Apakah cukup menjawab? Oke, Saudara Yohanes, apakah sudah terjawab? Bagi yang teman-teman yang lain silahkan. Oke, sudah cukup. Teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau ditulis di kolom chat. Oke, sepertinya cukup ya. Karena waktu kita tinggal 5 menit ya. Sebelum ditutup, saya izin menyampaikan sedikit materi saja ya. Ada satu link yang sudah saya share di grup ya teman-teman ya, di grup workshop ya. Ini adalah sebenarnya nanti saya jelaskan minggu depan, tapi kalau